Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SD Telamana, Sunter Agung, Jakarta Utara. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam kelas 3 bab ke-6. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ke-6 di kelas 3 kita akan belajar tentang sikap terpuji atau akhlak yang baik atau akhlakul karimah yang biasa kita kenal. Ada sebuah ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah SWT. Ayat ini menerangkan betapa agungnya, betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW yang harus kita contoh, yang harus kita tiru setiap tingkah dan ucapannya. Rasulullah SAW memberikan contoh baik perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Allah, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya jika kita mempunyai akhlak yang baik seperti yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad, nabi akhir zaman yang membawa risalah dan ajaran Islam. Beliau diutus dengan tugas sebagai penyempurna akhlak sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam, karena beliau adalah seorang nabi dengan akhlak yang terpuji dan layak menjadi teladan bagi semua manusia. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau diutus untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Betapa agungnya, betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya sudah seharusnya meniru, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sikap yang pertama, sikap terpuji atau akhlakul karimah yang pertama yaitu tawadu. Apa artinya tawadu? Tawadu adalah sikap terpuji yang juga disebut rendah hati, tidak sombong, tenang, dan sederhana. Yaitu sikap merasa bahwa dirinya sama seperti yang lain, tidak mau menyombongkan atau menunjukkan kelebihan dirinya. Orang yang tawadu senantiasa merasa dirinya harus memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya sendiri dan tidak meremehkan atau merendahkan orang lain. Dia senantiasa menilai diri sendiri, saya memiliki kekurangan seperti apa. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak boleh kita hina terhadap kekurangannya. Justru kita melihatlah kelebihannya. Ciri-ciri orang yang bersikap tawadu biasanya yang pertama tidak sombong. Meskipun dia orang yang misalnya seorang pejabat atau yang memiliki banyak harta, tapi dia tidak sombong. Atau dia misalnya orang pintar tapi dia tidak sombong. Kemudian tidak menunjukkan kelebihannya. Karena dia merasa dia ada seorang yang pintar dalam pelajaran matematika, tapi dia tidak sombong, tidak mengatakan, saya nggak usah belajar lagi, saya nggak perlu belajar karena saya sudah bisa. Tidak boleh seperti itu. Jika seperti itu namanya menunjukkan kelebihannya, artinya tidak memiliki, tidak termasuk ciri-ciri orang yang bersikap tawadu. Dia tidak meremehkan orang lain. Saat bertemu dengan orang lain tidak meremehkan. Gampang dia mah. Tidak boleh. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Merasa dirinya sama dengan yang lain. Kenapa? Karena memang di mata Allah Subhanahu wa taala semua makhluk itu sama. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Mau berbagi dan membantu orang lain. Saat dia melihat teman yang kesulitan, dia bantu. Saat dia melihat temannya yang kesusahan, dia bantu. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki sikap tawadu, berusaha lebih baik.
Hari ini saya mendapatkan nilai 5, besok saya harus mendapatkan 6. Terus berusaha lebih baik. Ini adalah sikap orang yang memiliki sikap tawadu. Yang kedua, selalu bersyukur dan menyadari semua kelebihan yang dimiliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, kita harus sadar bahwasanya semua yang kita miliki, baik harta maupun apapun itu bentuknya, kepintaran kita, itu semuanya hakikatnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita selalu syukuri. Kalau kita pintar dalam pelajaran tertentu, kita syukuri, kita ajari teman-teman kita. Menandakan kita ini mensyukuri atas pemberian, atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari sikap tawadu, yang pertama disukai oleh kawan-kawan. Tentu orang yang tawadu biasa disukai teman-teman. Kemudian dihormati oleh orang lain. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, hormati diri kita. Kita hormati orang lain, maka orang lain pun akan menghormati kita. Disayang guru dan orang tua sudah tentu. Kemudian disayang Allah sudah pasti. Selanjutnya, ini ayat Al-Quran. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Ini ayat tentang tidak boleh kita berbuat sombong. Kenapa? Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Kita tidak boleh bersombong, kita harus rendah hati. Tidak boleh memiliki sikap sombong, karena kita tidak mungkin bisa menembus bumi dan kita juga tidak mungkin akan setinggi gunung. Yang kedua yaitu tentang ikhlas. Apa ikhlas? Menurut bahasa, ikhlas artinya bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu menjadi bersih. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti mengerjakan sesuatu hanya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ikhlas berarti melakukan sebuah pekerjaan atau ibadah hanya demi mengharapkan ridha Allah semata, tanpa menginginkan pujian, tanpa menginginkan penghormatan, dan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari manusia lainnya. Kalau kita melakukan, kita membantu orang lain hanya mengharap ridha Allah, itu tandanya kita sudah ikhlas. Kalau kita membantu dengan harapan ingin diberikan sesuatu atau imbalan, itu kurang baik. Ciri-ciri orang yang bersikap ikhlas, menerima apapun keadaan yang ada pada dirinya, menerima dengan penuh rasa syukur yang dimiliki oleh dirinya. Kemudian menerima setiap tugas dan pekerjaan dengan senang hati. Ketika diberi tugas oleh guru, ketika diberi tugas oleh siapapun itu, dia menerima dengan senang hati dan dikerjakan penuh dengan tanggung jawab. Membantu orang lain, mau membantu orang lain. Selanjutnya, rajin berbagi dan memberi pada yang membutuhkan. Suka berbagi kepada orang yang membutuhkan. Tidak mengharapkan imbalan apapun atas pekerjaan yang dilakukan. Keutamaan sikap ikhlas, disukai banyak orang, mempunyai banyak teman, hatinya menjadi tenang, rezekinya akan bertambah, dicintai Allah dan Rasulnya, peduli dengan orang dan lingkungan. Mendapatkan pahala. Kemudian ada sebenarnya itu kan. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini cerita Nabi Ibrahim dengan putranya. Nabi Ibrahim lama tidak memiliki keturunan. Ketika memiliki keturunan yang bernama Ismail, umurnya yang sedang lucu-lucunya, seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim bertanya, wahai putraku, aku ini bermimpi mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Tapi apa jawaban Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Ismail begitu ikhlas terhadap perintah Allah, mau disembelih
Ayahnya Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya menerima dengan ikhlas. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insya Allah kamu akan mendapatkan itu termasuk orang yang sabar. Ini begitu ikhlas. Nabi Ismail tidak bertanya untuk apa aku disembelih, apa tujuannya. Nabi Ismail tidak bertanya seperti itu, tapi langsung qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahandaku, lakukan apa yang sudah diperintahkan. Nabi Ismail tidak bertanya alasannya kenapa. Kalau memang ini perintah Allah, lakukan. Betapa ikhlasnya Nabi Ismail menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya sikap terpuji mohon pertolongan. Mohon pertolongan adalah permohonan seorang hamba pada pertolongan dan bantuan dari pihak yang dapat menolong dan membantunya di saat ada kesulitan atau semacamnya. Mohon pertolongan hanya kepada Allah karena Allah memiliki sifat as-samad, artinya yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Katakanlah dia Allah yang maha esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus samad. Apapun yang kita minta kepada Allah pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, memintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini sudah menjadi janji Allah. Siapapun yang berdoa, siapapun yang meminta kepada Allah, maka semua permintaannya akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kenapa? Allahus samad, Allah yang maha esa, Allah tunggal. Allah ahad, Allah yang maha esa, Allah samad, tempat bergantung, tempat meminta. Allah samad, tempat meminta segala sesuatu. Apapun yang kita minta kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Ini semoga kita bisa meneladani dari sikap-sikap terpuji. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki akhlakul karimah, dan semoga pembelajaran kita saat ini memberikan manfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.